Oke, baik, yang sudah hadir silakan on cam ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi ya. Jadi hari ini eh, kita karena belum bagi kelompok ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan apa aja sih yang akan kita pelajari setelah UTS ini gitu ya. Karena kemarin ada keterlambatan dari telenursing gitu ya untuk masuk ke dalam materi, jadi kemungkinan baru kita akan mulai membahas materinya minggu depan gitu ya. Jadi saya akan bagiin ini ya, kelompoknya ya. Oke, jadi ini kelompok kalian nanti diskusi setelah UTS gitu ya. Jadi ada 5 materi yang akan kita bahas. 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada sistem informasi dalam menetapkan posisi perawat dalam praktik keperawatan gitu ya. Jadi posisi perawat ini gimana sih ditetapkannya kalau dalam sistem informasi gitu ya? Apakah sebagai eh, staf ahli ataupun sebagainya gitu ya, ahli dalam hal kesehatan ataupun dalam keperawatan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti kelompok satu bisa dijelaskan terkait dengan posisi perawat dalam sistem informasi gitu ya, sebagai sistem informasi dalam menetapkan posisi perawat dalam praktek keperawatan gitu. Jadi di sini ada 8 orang kelompok, 8 orang anggota gitu ya masing-masing. Ada kelompok terakhir itu 7 gitu ya. Jadi silakan untuk diskusi terkait dengan materi tersebut gitu. Yang kedua ada sistem informasi sebagai alat komunikasi dalam praktek keperawatan. Jadi yang kita ketahui yaitu alat komunikasi keperawatan itu ada SBAR ya, yaitu situation, background, assessment, sama recommendation gitu ya. Jadi silahkan untuk dijabarin SBAR-nya apa gitu ya. Terus bagaimana nanti sistem informasi bakalan mengakomodir terkait dengan alat komunikasi dari keperawatan gitu ya. Jadi harapannya adalah sistem informasi itu bisa mempraktekkan atau menerapkan SBAR tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya eh, aplikasi yang kita pahami, tapi dari segi komunikasi juga harus kita perhatikan. Yang ketiga, teknik pelaksanaan SBAR gitu ya. Jadi ini lebih dalam dari yang tadi. Jadi di sini fokus kita membahas tentang SBAR gitu ya. Bagaimana pelaksanaannya sih, bisa lewat apa aja gitu ya. Nanti kita diskusi lebih panjang terkait dengan hal tersebut gitu. Terus yang keempat ada SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, sama SIMPUS gitu ya. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Jadi boleh nanti kelompok 4 dijabarkan gitu ya. Gimana, apa aja sih teknologi-teknologi terbaru yang bisa dimiliki oleh SIM-RS gitu ya. Bisa apa juga teknologi yang bisa dimiliki oleh SIMPUS gitu ya. Jadi silakan untuk diskusi karena kelompoknya makin banyak, harapan saya adalah diskusinya semakin lebar gitu ya. Jadi PPT-nya tuh nggak yang biasa kayak kemarin kayak 6 PPT atau 6 slide atau 5 slide doang gitu ya. Jadi diskusinya lebih panjang, lebih luas gitu ya. Karena anggotanya lebih banyak. Terus yang kelima itu ada pembahasan tentang pembuatan grafik dan diagram sebagai media informasi kesehatan gitu ya. Jadi untuk kelompok 5 nanti boleh dibahas gimana sih cara kita membuat grafik atau diagram gitu ya. Boleh dengan Canva atau dengan Excel dan lain sebagainya boleh. Jadi silahkan untuk dikreasikan gitu ya untuk kelompok 5. Saat kelompok 5 dapat gitu ya. Jadi silahkan dibahas terkait dengan gimana sih pembuatan grafik dan lain sebagainya. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Pak, mau bertanya. Ya, silakan Erli. Berarti ini bikin PPT kayak kemarin lagi, Pak?
Betul banget. Bikin PPT lagi, diskusi lagi, presentasi lagi kembali. Seperti itu Oh, ya. oh, oke baik Pak. Terima kasih. Oke. Untuk nama kelompok aman? Aman ya. Jadi memang saya bagikan ulang kelompoknya supaya kalian diskusinya lebih menyebar gitu ya. Jadi banyak insight-insight dari orang-orang yang mungkin kalian jarang komunikasi gitu ya. Jadi silakan untuk komunikasi dengan orang-orang baru. Jadi kita kayak kemarin lagi sebelum UTS lagi. Nah, nanti di akhir ada materi yang khususnya memang saya akan jelasin gitu ya. Jadi ini 5 hari, 5 pertemuan kita akan diskusi gitu ya terkait dengan hal tersebut. Dan juga ada Excel gitu ya. Jadi di RPS kalian wajib ada Excel untuk pemahaman Excel gitu ya. Nanti akan saya jelasin gimana penggunaan dari Excel gitu ya. Mungkin teman-teman sudah paham apa sama sekali belum pernah ketemu Excel? Belum pernah. Belum pernah Pak. Belum pernah. Oke. Udah, Pak. Belum Udah kok, ya, Pak. ada yang muda, ada yang belum gitu ya. Jadi nanti kemungkinan yang udah kita akan review ulang gitu ya supaya kalian ingat. Yang belum ini ada informasi yang baru gitu ya. Jadi sebenarnya ini banyak sekali pertemuannya, tapi kita bakalan rangkum jadi 2 pertemuan aja atau 1 pertemuan gitu ya. Kita bahas semuanya ada if, ada VLOOKUP, HLOOKUP, index, validation, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harapannya kalian nanti bisa stocking atau apa mendata stok dan lain sebagainya itu dalam bentuk Excel gitu ya. Jadi saya berikan dasar-dasarnya yang berguna nanti kalian dari rumus-rumusnya yang kita lebih apa ya lebih kompaktin gitu ya jadi lebih kompleks jadi kalian belajarnya nggak banyak banget gitu ya jadi benar-benar apa sih Excel yang bisa digunakan untuk perkantoran ataupun untuk indexing atau lain-lain sebagainya gitu nanti akan saya jelasin gitu ya jadi silakan nanti di pertemuan terakhir rekan-rekan persiapkan laptopnya ya jadi udah ada Excel, nanti akan kita bahas terkait dengan rumus-rumusnya gitu ya. Di sini ada daftar nilai, daftar pengadaan barang, soal latihan, daftar pinjaman DVD, gaji karyawan, sama penjualan bunga dan lain sebagainya. Jadi akan ada Excel gitu ya, materi Excel. Jadi sebelum kita masuk ke sana, jadi kita selesaikan dulu materi-materi yang akan kalian sampaikan gitu ya. Nanti kita diskusi lebih panjang lah dari 5 materi tersebut. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, maaf saya ingin bertanya. Ya, boleh. Untuk presentasinya berarti setiap pertemuan ini satu kelompok ya, Pak? eh Kayaknya kita compact-in jadi 2 mungkin ya. Tapi nanti lihat dulu apakah 1 hari 1 atau nanti 1 hari bisa 2 gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan RPS lah gitu ya. Jadi Oke, nanti ada RPS-nya, kita sesuaikan dengan RPS dulu. Kalau bisa memungkinkan lebih cepat ya lebih bagus gitu ya. Jadi Excel-nya lebih kebahas semua karena di sini saya butuh ada mungkin minimal 4 pertemuan gitu ya supaya kalian nggak buru-buru banget gitu tapi nanti kita lihat aja gitu ya disesuaikan gitu kalau misalnya pembahasan kita lebih cepat selesai diskusinya kayak nggak sampai sejam gitu ya jadi kemungkinan kita bisa 1 hari 2 oke baik Pak, terima kasih. ya jadi silakan untuk dibuat dari sekarang ya materi PPT-nya mau dari kelompok 1 sampai kelompok 5 silakan langsung dibuat gitu ya dari sekarang materinya oke sampai sini sudah dipahami ya apa yang akan kita bahas setelah UTS ya. Bisa Pak. Oke aman ya. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan link video kalian.
Oke. Jadi saya sudah upload gitu ya tugas kalian kemarin untuk tugas akhir kalian. Jadi di sini ada link-linknya gitu ya. Tadi sudah saya kasih di grup. Jadi di sini silahkan rekan-rekan untuk pasarkan gitu video kalian sampai nanti pada akhirnya UAS gitu ya. Jadi silahkan ini link-linknya, videonya dan lain sebagainya dicek-cek dulu gitu ya. Takutnya tabrakan. Jadi saya ada mengampu 3 kelas A, B, C gitu ya. Jadi silakan untuk dicek apakah benar video kelompok kalian gitu ya. Jadi silakan untuk dilakukan pemasaran terkait video tersebut. Maksudnya pemasaran nggak pemasaran banget sih. Jadi sebarkan aja gitu ya. Jadi meningkatkan video likes, like, video, komen dan lain sebagainya gitu ya. Supaya nilai kalian bagus juga gitu. Kenapa saya buat video ini? Karena memang disuruh gitu ya. Jadi dari pengampu bahkan dari kampus wajib buat video kalian gitu ya. Jadi videonya disatukan supaya penilaiannya nyaman gitu. Oke, terkait video bisa ya untuk disebarluaskan ya. Jadi silakan untuk kalian sebarkan lewat Instagram kalian, TikTok kalian, WhatsApp kalian, keluarga-keluarga kalian silakan gitu ya. Ataupun mau pakai manual gitu ya, jadi ditonton manual HP-HP keluarga kalian ditonton video kalian itu boleh juga gitu ya. Tergantung lagi mana strategi kalian gitu ya. Nanti penilaiannya bakalan seperti ini. Nanti bakalan ada penilaiannya seperti ini, ada total, view, comment, like gitu ya. Nanti totalnya berapa gitu ya. Nanti nilai view-nya berapa sama materi dan menariknya gitu ya. Jadi saya akan juga nonton gitu ya dari segi materinya bagus apa enggak, apa sesuai sama sama tidaknya gitu ya. Terus menarik enggak videonya dan lain sebagainya itu ada nilai dari saya. Ini bakalan seperti ini penilaiannya karena banyak mahasiswa saya juga saya lakuin seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini terkait dengan tugas video? Pak, saya ingin bertanya lagi. Ya silakan. Gimana? Ini kan penilaiannya kan lewat view gitu ya, Pak. Ya, Pak. Nah, itu ada batasan buat kapannya gitu nggak, Pak? Maksudnya harinya gitu. Buat kita kayak ngumpulin view-nya tuh emang waktunya tuh kapan aja bakal Bapak nilai. Atau bagaimana, Pak? Jadi kemungkinan yang paling akhir ya Erli ya. Jadi nanti saya bilang tugas sudah selesai, maka penilaian itulah yang terakhir saya pakai gitu ya Erli ya. Jadi di tanggal berapa nanti entah sebelum UAS atau setelah UAS gitu ya. Nanti saya sampaikan Erli. Jadi silahkan untuk setiap minggunya nanti bakalan mungkin saya update kalau saya rajin gitu ya. Jadi setiap minggu tugas kelompok 1 view-nya segini. Biasanya kayak gitu saya update. Cuman ya tergantung sayanya. Kalau saya tidak sibuk, saya bakal update. Kalau tidak mah nanti di pertemuan di akhir saya selesaikan gitu ya. Udah tutup nih pemasarannya jadi nggak bisa view, komen, dan like lagi gitu ya. Jadi silahkan untuk rekan-rekan dimaksimalin sampai tanggalnya gitu ya. Jadi kemungkinan mah sebelum UAS atau setelah UAS gitu ya. Jadi kemungkinan ada 5 atau 6 pertemuan gitu ya, 7 pertemuan, jadi silakan dimaksimalin gitu ya. Elia. Baik, Pak. Oke, bisa dipahami semuanya? Gampang ya, Anifa ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, ada 7 orang tadi ya, jadi silakan 7-7-nya untuk disebarluaskan ke keluarga kalian masing-masing gitu ya. Kalau bisa mah di Instagram kalian terus tag IG Stikes RS Husada gitu ya, silakan gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan lagi terkait tugas dan lain sebagainya? Sudah paham ya?
Kelompoknya nanti akan saya share di Classroom gitu ya. Jadi silakan untuk dilihat Google Classroom kelompoknya, lalu dibuat grupnya gitu ya. Pak, Ada berarti lagi mau nanti ditanyakan? Pak, maaf, Hmm? berarti nanti PPT-nya dimasukin drive lagi ya, Pak? Dikumpulin di drive. Ya boleh, boleh Erli. Jadi Oke, dimasukin di baik, drive Pak. lagi ya. Kenapa dimasukin drive? Itu soal kalian juga sih. Jadi jadi saya nggak bakalan jauh-jauh dari pemahaman kalian gitu ya. Jadi apa yang kita diskusikan itulah soal-soal yang kalian perlu dapat nanti di UAS, di UTS gitu. Jadi nggak bakalan jauh-jauh dari sana gitu. Jadi enak kan belajarnya lebih terfokus gitu ya. Jadi kalian lebih paham terkait dengan dasar-dasar. Gitu. Ada lagi mau ditanyakan? Arum, ada mau tanya Arum? Kenapa panik Arum? Aman ya? Tidak ada pertanyaan? Oke, silakan untuk kalian diskusi ya. Nanti saya bagiin grup di Classroom, silakan diskusi terkait hal tersebut. Jadi hari ini kita ya nggak lama-lama kuliahnya ya. Selesainya lumayan cepat. Supaya kalian bisa langsung diskusi. Materi sudah paham semua ya terkait apa yang harus dijelasin ya. Jadi nggak ada pertanyaan lagi. Pak bingung Pak apa yang harus dijelasin. Jadi lebih detail aja dasarnya. Jadi dijelasin dulu. Misalnya kelompok satu posisi perawat itu apa gitu ya. Terus sistem informasi bisa mengakomodir apa. Terus nanti kalau kelompok 2 SBAR itu apa per masing-masing. Nanti sistem informasi gimana sih cara untuk menerapkan SBAR tersebut gitu ya. Entah ditambah fitur kah atau gimana gitu ya. Karena kan di sini ada situation, background, assessment, dan recommendation dijabarin masing-masing. Nah, kalau untuk tiga, nanti tekniknya, teknik pelaksanaan SBAR bisa melalui sistem informasi kah, telepon kah, atau lain sebagainya. Nanti silakan dibahas juga. Terus yang keempat itu SIM RS. SIM RS ini dijabarin dulu SIM RS itu apa, fiturnya apa, untuk apa gitu ya. Nanti update-update terbarunya silakan untuk dijabarin di sini gitu ya. Karena SIM RS ini benar-benar eh, banyak perkembangan gitu ya. Jadi silahkan apa sih fitur yang harus paling minimal gitu di SIM RS maupun di Simpus gitu ya. Ini sebenarnya sama aja tapi satu untuk RS, satu untuk Puskesmas gitu ya. Jadi dijabarin nih apa kebutuhan RS, terus apa kebutuhan Puskesmas itu kan masing-masing beda tuh. Nah, jadi silahkan untuk dijabarin. Terus untuk pembuatan grafik dan diagram sebagai media informasi kesehatan gitu ya, bisa kalian bahas PowerPoint kah atau kalian mau bahas tentang Canva gitu ya, penggunaan Canva itu boleh. Nanti juga kita bahas cara penggunaan Canva kalau misalnya kalian belum tahu Canva gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kelompok 5 ini tergantung lah kelompok 5 mau bahasnya seperti apa gitu ya. Jadi pembuatan grafik sendiri bisa banyak, bisa Canva atau diagram, bisa juga Excel gitu ya, bisa juga Word, itu tergantung kalian mau bahasnya seperti apa. Yang penting adalah tersampaikan nih gimana media informasi kesehatan tuh bisa tersampaikan melalui grafik maupun diagram. Oke, Fatia ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak, berarti untuk kelompok 5 nih lebih ke menjelaskan satu media buat pembuatan grafiknya itu ya Pak? Boleh, silakan. Satu medianya. Jadi benar-benar kalau mau bahas Canva ya, jadi gimana cara pembuatan Canva, terus tombol-tombol apa aja, terus pakai template apa aja untuk pembuatan grafik dan diagram gitu ya, Fatia ya. Atau mau bahas PowerPoint, boleh gitu ya. Jadi gimana sih cara membuat grafik atau diagramnya gitu ya. Atau mau bahas dua-duanya, karena kan ini 7 orang ya, bisa tiga-tiga nih. Boleh juga gitu ya. Semakin maksimal kalian bahas, ya semakin baik gitu ya. Semakin banyak
media-media informasi yang bisa kita pakai gitu ya. Ada juga quizzes gitu-gitu ya. Ada quizzes yang bagusnya, jadi kalian bisa sekaligus main, sekaligus media informasi dan lain sebagainya, bisa kalian jelasin quizzes gitu ya. Nanti pembuatan grafiknya melalui Excel, nanti dipindahin ke quizzes, boleh juga. Tergantung kalian lah penjelasannya gimana supaya bisa menyampaikan media informasi dan kesehatan. Dan tentu saja wajib ada grafiknya ya, grafik dan diagramnya, contohnya gitu ya. Jadi misalnya entah grafik sakit TBC atau apa gitu ya, entah menyeluruh lah grafik apa aja gitu ya, berarti ya. Jadi disiapin dulu datanya gitu ya. Jadi baru disampaikan melalui media yang kalian pilih. Baik, terima kasih, Pak. Yo, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Jadi saya harap lebih maksimal daripada sebelum UTS ya, rekan. Jadi saya membuat kelas ini lebih awal selesai supaya kalian bisa langsung diskusi gitu ya. Langsung diskusi, langsung buat, langsung konsep maunya apa gitu ya. Jadi silakan untuk diskusi pakai waktu sekarang gitu. Jadi kalau mau ditanyakan silakan sekarang gitu ya. Wah, Hukaima ada pusing aja Hukaima. Dapat apa Hukaima? Saya belum lihat lagi nih. Baru ini masih fresh, baru saya buat tadi jam 5 subuh nih. Hukaima. Ada nggak nama lu Hukaima di sini? Ada Pak, itu di kelompok 3. Wah, ketemu nih aku nggak ketemu. Oh ya, ini nomor 1 ya. Ya silakan dijabarin ya Hukaima ya, SBAR itu gimana teknis pelaksanaannya. Jadi yang kita diskusikan benar-benar sesuai RPS ya rekan-rekan ya. Jadi inilah yang diharapin dari Stikes, keilmuan kalian minimal tuh harus paham ini. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Luciana, ada pertanyaan Luciana? Nggak ada ya, aman ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan perkuliahan hari ini. Nanti grupnya saya sampaikan di WhatsApp maupun Google Classroom. Jadi silakan kalian kalau misal WhatsAppnya kehapus, lihat di Google Classroom juga ada gitu ya. Oke, ya silakan untuk mengisi Google Form seperti biasa. Bukti presensi kalian hari ini. Tugas makin banyak ya rekan-rekan ya. Jadi dia semangat, semangat ya bagi-bagi gitu ya. Ada 8 orang ya. Harusnya itu nggak terlalu berat gitu ya. Jadi silakan untuk dibagi tugasnya gitu ya. Jadi nggak sendiri-sendiri kok. Jadi walaupun tugasnya makin banyak, ya itu yang harus kalian lalui gitu ya. Oke, sudah semua? Jika sudah semua, maka saya cukupkan perkuliahan hari ini. Sebelum selesai, mari kita screenshot ya. Jadi silakan untuk on cam rekan-rekan yang belum on cam.
Oke, sudah semua? Oke, ababa dari saya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Oke. Oke, sekali lagi. 1, nih Kaila yang baru muncul. 1, 2, 3. Nah, Jelita lagi baru muncul. 1, 2, 3. Oke. Oke, jika sudah semua, maka kita cukupkan perkuliahan hari ini. Jadi silakan untuk diskusi, kelompok sudah ada gitu ya. Jadi silakan langsung diskusi sekarang, gunakan waktu perkuliahan sekarang. Silakan untuk diskusi. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini sudah hadir gitu ya. Jadi kita sampai ketemu di perkuliahan minggu depan gitu ya, dengan pembahasan lebih menarik. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Makasih, Pak. Bapak.